semuanya, kenalkan kami dari program studi Information System BINUS University Online Learning. Pada video based learning kali ini, kami akan membahas materi berjudul Learning Scrum, an Iterative Framework for Team-Based Project Development. Materi ini menjelaskan Scrum sebagai framework kerja tim yang iteratif, adaptif, dan dapat digunakan dalam berbagai proyek, seperti proyek pembelajaran, pengembangan aplikasi, maupun tugas kelompok. Perkenalkan, nama saya Hari Arahman dengan NIM 260271361. Saya Salsa Adriani dengan NIM 2602200035. Saya Sini Miftahul Hidayah dengan NIM 2602202753 dari jurusan Information System. Setelah menonton video ini, viewers diharapkan dapat memahami Scrum secara umum. Pertama, viewers dapat menjelaskan apa itu Scrum dan mengapa Scrum digunakan. Kedua, viewers dapat membedakan apa itu Scrum Roles, Events, dan juga Artifacts. Ketiga, viewers dapat memahami alur sprint cycle mulai dari perencanaan, pengerjaan, hingga retrospektif. Selain itu, kami juga berharap viewers dapat menerapkan alur Scrum sederhana dalam proyek mahasiswa ataupun proyek software. Why do teams need Scrum? Dalam sebuah proyek, tim sering menghadapi perubahan kebutuhan, prioritas yang belum jelas, dan kurangnya komunikasi. Misalnya, tim sudah membuat rencana di awal, tetapi saat proses berjalan, kebutuhan pengguna bisa berubah. Jika tidak ada feedback secara berkala, hasil akhir proyek bisa tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Scrum membantu tim mengatasi kondisi tersebut dengan membagi pekerjaan ke dalam siklus-siklus pendek yang disebut sprint. Dalam setiap sprint, tim membuat hasil kecil, mengevaluasinya, menerima feedback, lalu memperbaiki pekerjaan pada sprint berikutnya. Jadi, Scrum membantu tim belajar secara terus-menerus, berkomunikasi lebih sering, dan memberikan value secara bertahap. What is Scrum? Scrum adalah framework ringan yang membantu individu dan tim menghasilkan value melalui solusi yang adaptif. Scrum bersifat iteratif, adaptif, dan berbasis kerja tim. Artinya, pekerjaan dilakukan secara bertahap melalui beberapa siklus, bukan langsung menunggu satu hasil besar di akhir. Scrum memiliki 3 pilar utama, yaitu transparency, inspection, dan adaptation. Transparency berarti pekerjaan terlihat jelas oleh tim. Inspection berarti progres diperiksa secara berkala. Adaptation berarti rencana dapat disesuaikan berdasarkan evaluasi dan juga feedback. Scrum cocok digunakan ketika masalah cukup kompleks, solusi membutuhkan feedback, dan tim perlu belajar dengan cepat. Dalam Scrum terdapat 3 peran utama, yaitu Product Owner, Scrum Master, dan Developer. Product Owner bertanggung jawab untuk menentukan tujuan produk, mengelola produk backlog, menetapkan prioritas, dan memastikan tim mengerjakan hal yang paling bernilai. Scrum Master berperan sebagai fasilitator. Scrum Master membantu tim menjalankan Scrum, menghilangkan hambatan, mendukung kolaborasi, dan memastikan proses berjalan efektif. Developer adalah anggota tim yang membuat increment. Mereka merencanakan pekerjaan dalam sprint, membangun solusi,
melakukan pengujian, dan memperbaiki hasil kerja. Ketiga peran ini saling melengkapi agar tim dapat bekerja lebih jelas dan terarah. Scrum juga memiliki artefak yang membuat pekerjaan menjadi lebih transparan. Artefak pertama adalah product backlog, yaitu daftar prioritas berisi fitur, perbaikan, bug fix, atau tugas yang dibutuhkan untuk meningkatkan produk. Artefak kedua adalah sprint backlog, yaitu item yang dipilih dari product backlog untuk dikerjakan dalam satu sprint, termasuk rencana kerja tim. Artefak ketiga adalah increment, yaitu hasil kerja yang dapat digunakan pada akhir sprint dan sudah memenuhi definition of done. Dengan artefak ini, tim dapat memahami prioritas, progres, dan hasil yang ingin dicapai. Scrum Event membantu tim merencanakan pekerjaan, mengecek progres, dan menerima feedback, serta memperbaiki progres kerja. Yang pertama ada sprint planning, yaitu kegiatan untuk memilih pekerjaan dan menentukan sprint goals. Yang kedua ada daily scrum, yaitu pertemuan singkat untuk menyamakan progres dan membahas hambatan. Yang ketiga ada sprint review, yaitu kegiatan untuk menunjukkan increment dan menerima feedback dari stakeholder atau pengguna. Yang keempat ada sprint retrospektif, yaitu kegiatan untuk mengevaluasi cara kerja tim dan menentukan perbaikan untuk sprint berikutnya. Sprint sendiri adalah periode waktu tetap, biasanya 1-4 minggu. Scrum memiliki beberapa manfaat. Scrum dapat meningkatkan komunikasi tim, membuat progres lebih terlihat, mendukung feedback secara cepat, serta dapat membantu tim fokus pada prioritas. Namun, Scrum juga memiliki tantangan. Peran dalam tim bisa menjadi tidak jelas apabila anggota belum memahami Scrum. Meeting juga bisa terasa lebih repetitif jika tidak memiliki tujuan yang jelas. Selain itu, backlog yang tidak dikelola dengan baik dapat membuat fokus tim menjadi lebih berkurang. Karena itu, Scrum membutuhkan pemahaman, komunikasi, serta komitmen dari semua anggota tim. Pada slide ini, dijelaskan bahwa agar Scrum berjalan dengan baik, terdapat beberapa praktik yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu backlog harus jelas dan diprioritaskan. Yang kedua, sprint goals harus spesifik dan realistis. Kemudian, yang ketiga, daily scrum digunakan untuk membahas progres dan blocker, bukan hanya sebagai formalitas saja. Kemudian, yang keempat adalah increment, perlu direview dengan feedback yang nyata. Kemudian, yang terakhir adalah retrospektif, digunakan sebagai perbaikan kebiasaan kerja tim. Jadi, Scrum ini akan lebih efektif apabila digunakan untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya mengikuti seremoninya saja. Pada slide kali ini, conclusion, dapat disimpulkan bahwa Scrum merupakan sebuah framework praktis yang digunakan untuk mengatur kerja tim serta meningkatkan hasil proyek secara iteratif. Yang pertama yaitu Scrum dapat membantu mengelola perubahan kebutuhan melalui sprint pendek. Kemudian yang kedua adalah Scrum menggunakan roles, artifacts, dan event agar pekerjaan menjadi lebih transparan. Kemudian yang ketiga, Scrum mendorong feedback, refleksi, serta continuous improvement. Jadi, Scrum bukan hanya tentang bekerja lebih cepat, tetapi juga belajar, berkolaborasi, serta memberikan value secara bertahap. Pada slide kali ini, materi disusun dari beberapa referensi, seperti The Scrum Guide, Manifesto for Agile Software Development, serta referensi lain terkait Agile dan Scrum. Dengan adanya materi ini, kami berharap viewers dapat memahami konsep dasar Scrum
dan penerapannya dalam proyek berbasis tim. Cukup sekian video based learning dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih.